Lu percaya nggak kalau itu semua settingan duitnya, pemenangnya, giveaway-nya, settingan semua? Guys, yang dibilang Bobon itu bener banget. Cara itu lu tinggal duduk di motor diam, jadi ntar Kak Willy nyamperin, tiba-tiba soal tuh kayak lu lagi narik samperin sama Kak Willy. Jadi Guys, aku akan kasih iPhone. Ada yang bilang settingan katanya. Nggak tahu gua. Bagaimana caranya lu bisa curiga, wah ini settingan nih, dari mana asal muasalnya? Bang, orang IQ 70 gue rasa bisa menemukan kejanggalan sih di sini. Miris. Kenapa aku beli bukunya Willy Salim? Karena di awal itu dijanjiin Halo guys, kembali lagi ke channel gua Tunggal Wisesa. Nah, hari gini guys, masa guys, masih ada yang percaya orang asing mau ngasih iPhone 16 Pro Max gratis cuma-cuma guys. Alah guys, ini lagi marak banget nih guys. Fenomena giveaway settingan di TikTok guys. Nah ini gayanya selangit, pamer saldo ATM, pamer iPhone, pamer duit. Syaratnya cuman gampang guys, cuman follow, like, dan komen, bayangin. Tapi anehnya, yang menang kok akun-akun bodong ya? Atau gila? Atau kalian udah sendiri ada orang yang sengaja dipilih dia guys. Dia jadi anak SMA, dia jadi tukang parkir lah, jadi gojek lah. Nah ini guys. Ini fix lo masih masuk perangkap tikus sih guys. Di video ini lah, gue bakal bongkar trik-trik busuk para influencer ini guys. Nah, yang manfaatin orang demi engagement guys. Nah, ini gila banget sih. Yuk, kalian simak tonton biar kalian nggak jadi korban guys. Lu percaya nggak kalau itu semua settingan duitnya, pemenangnya, giveaway-nya, settingan semua? Guys, yang dibilang Bobon itu bener banget. Karena aku juga pernah jadi pemenang settingan. Aku mau cerita seputar pengalaman aku jadi pemenang settingan ya guys ya. Mudah-mudahan ini FYP. Tapi kalau bisa jangan FYP sih. Kalian tahu siapa yang ngadain ini? Inisialnya P. Kalau aku sebutin satunya lagi, inisialnya lagi, kalian pasti tahu nih. Bahaya kalau kalian tahu. Bahaya. Karena dia punya dia punya brand skincare, dan brand toko dia itu pakai nama inisialnya. Jadi aku nggak mau sebutin nama inisialnya. Pokoknya dia pengusaha handphone terkaya, dan dia itu teman-temannya artis-artis besar kayak Raffi Ahmad, Lesti Kejora, banyak lagi deh artis-artis teman dia yang besar-besar. Dan juga dia ini pernah terjerat kasus. Mungkin kalian dari sini kan udah tahu lah ya gambarannya siapa orangnya. Nah, jadi waktu itu dia ngadain giveaway, tembusin followers dia sampai berapa juta gitu, atau berapa puluh ribu, berapa juta kalau nggak salah. Karena ini kejadian udah lama banget guys, beberapa tahun yang lalu. Terus nanti dia itu akan pilih salah satu dari followersnya untuk mendapatkan handphone, hadiah handphone. Handphonenya itu Samsung, perkiraan harganya itu sampai, aku lupa Samsung apa, pokoknya harganya itu berapa belas juta atau berapa puluh juta gitu. Nah, jadi teman aku yang kerja sama dia itu nelpon aku guys, Siti, kamu mau nggak jadi pemenang settingan? Nanti ada deh kita kasih berapa gitu. Karena yang minta ini teman aku kan, aku tuh oke aja, aku tuh nggak mikir ke depannya gimana, aku tuh oke aja, ya udah oke gitu. Nanti aku harus gimana? Jadi nanti di tanggal sekian, di jam sekian, kamu masuk ke live kita katanya. Nanti di situ akan di-spin nama-nama followersnya. Nah nanti nama IG kamu, nama IG aku itu akan keluar sebagai pemenang. Di situ aku harus pura-pura seneng. Barusan aku sebutin nama brandnya guys, aku akan nanti ini bakal aku sensor. Yang aku sebutin nama brandnya nanti bakal aku cut sedikit. Aku tadi nggak sengaja sebutin nama brandnya. Oke. Terus di situ udah selesai kan, keluar nama aku, dan aku udah di komen itu aku udah komen excited, aku komen seneng banget dapat hadiah gini bla 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 bla. Udah selesai live-nya. Kalian tahu aku dapat upahnya apa guys? Pulsa 20.000. Pulsa 20.000. Sekelas
sekaya orang sekaya itu, yang teman-temannya artis besar, pengusaha kaya guys, dia punya brand skincare. Tapi waktu dia ngajain giveaway itu dia belum punya brand skincare sih. Pokoknya dia tuh udah miliarder lah gitu guys, ngadain giveaway dan aku cuma dikasih 20.000. 20.000 bagi dia apa sih guys? Oke, aku nggak masalah, aku nggak masalahin uang 20.000, pulsa 20.000 tuh nggak masalah bagi aku. Aku bukan orang yang mata duitan banget. Yang aku jadi masalahin itu guys ya, pas setelah kejadian itu aku tuh baru mikir gini. Aku udah bohongin ribuan orang Indonesia, bahkan mungkin jutaan followers dia, udah aku bohongin. Bayangkan dosa yang aku tanggung, dan aku hanya mendapatkan uang 20.000. Itu sih yang aku nyeselnya guys. Aku nyesel uang 20.000-nya, tapi aku nyesel dosanya harus aku tanggung karena aku udah membohongi ribuan bahkan mungkin jutaan rakyat Indonesia. Seandainya nih kalau ini FYP dan kalian itu tahu siapa orang ini guys, dan kalian salah satu orang yang follow dia, aku minta maaf. Maafin aku ya guys ya. Oke. Guys, siapa yang udah lihat video ini? Jadi guys, Tony Q klarifikasi konten giveaway yang dituding settingan. Pemenang malah dihujat. Mungkin sebenarnya yang lain tuh udah sadar gitu loh. Tapi adalah sosok orang yang berani speak up itu gitu loh. Mungkin yang lain sadar lah, masa kalian gak sadar sih dari awal gitu loh. Keren gue. Sebelum ada video yang viral itu, gue aja udah kayak aneh gitu loh. Kok bisa ngelemparnya tuh kok tahu ke titik itu gitu loh. Maksudnya kayak mau lempar, mau ke situ tujuannya gitu. Bukan kayak tutup mata mungkin serandom itu lemparnya, atau yang lebih meyakinkan gitu loh. Nah ini gue setuju nih ya kan. Buat teman-teman gini loh, aduh ini udah 2006 gitu guys. Come on lah, dikurang-kurangin mental ngemisnya gitu loh, ngemis gitu loh. Udahlah. Dan juga satu, yang punya power tadi tolong digunakan semaksimal mungkin untuk kebaikan gitu loh. Jangan untuk nih kepentingan pribadi biar lu bisa memanfaatkan kebodohan dan kebiasaan untuk pamor dan uang. Lu jahat loh gitu loh. Lu punya followers gede gitu loh. Jadi menurut kalian gimana guys? Coba komen di bawah. Bagaimana caranya lu bisa curiga, wah ini settingan nih, dari mana asal muasalnya? Bang, orang IQ 70 gue rasa bisa menemukan kejanggalan sih di sini. Ya lu nontonin satu videonya dia, lu scroll ke bawah aja. Scroll ke bawah. Iya, lewat 3 video lu skip nongol orang yang sama dengan cerita yang berbeda. Baju yang sama, lokasi yang sama, tapi narasinya berbeda. Oh, jadi dari situ lu curiga kok orangnya bisa sama-sama gitu. Iya. Tapi profilingnya kalau di video orang yang sama atau bukan? Sama, namanya Sally Puspitasari. Iya, sama dong, nggak apa-apa dong. Tapi ceritanya berbeda. Yang satu kepilih lewat random, satu tiba-tiba si Shirley ini nyamperin si Tony. Gimana dong? Nggak sinkron tuh. Oh, ceritanya yang satu nih dia kepilih random. Iya. Dihubungi. Siapa pemenangnya? Oh, Sally Puspitasari. Kita hubungin. Udah follow belum? Oh, dihubungi beneran. Dia di DM tuh. Gini-gini minta alamat. Oke, sudah sampai. Si Shirley bikin video. Halo Kak Tony, terima kasih HP-nya sudah sampai. Kan gitu. Asumsinya kan berarti dikirim kan? Nggak mungkin COD dong. Nggak mungkin. Iya. Ya Terus, pokoknya intinya nyatu bareng. Iya. Jangan lupa follow kalian gini. Begitulah biasa tuh. Supaya kita follow juga dong. Iya. Gue scroll dong video ke bawah. Ada lagi si Shirley dengan baju yang sama. Bisa-bisa lu notice tuh ya? Udah dibilang baju sama bang. Masa lu nggak notice sih? Sumpah demi Allah. Dan ternyata banyak yang notice, ribuan, berapa juta yang nonton? 7 juta yang nonton bang. Abis itu, lu ngeliat, lu bingung kan? Iya. Nah ini, ya bisa aja talent kan? Bisa, makanya gue bikin videonya kan, gue meriak kan. Gue meriak itu artinya, judulnya meriak, tapi sebetulnya motif gue mengajak orang untuk, yuk berpikiran kayak gue, mempertanyakan gitu, mengkritisi lah. Shelly Puspitasari, saya coba follow. Wih, sudah. Nah, pikirin langsung ya. Aku Shelly Puspitasari, aku dari Pasuruan. Aku menikmati hadiahnya iPhone 14-nya. Terima kasih banyak. Buat kalian yang mau iPhone 14, udah sini foto. Dari mana?
Mas Tony, boleh Iya. foto nggak? Boleh. Pilih dulu. 200.000 apa box berkah? Mau box? Kalau kosong gimana? Ya nggak apa-apa. Ini 200.000 udah pasti. Ini aja deh. Kakak siapa namanya, Kak? Shirley. Drama Ethan Michael versus giveaway settingan Willy Salim. Jadi setelah membongkar giveaway dari TikToker yang bernama Tony Chu, ya walaupun Tony Chu tidak peduli dan masih saja bikin video giveaway yang Kamu nangis? Sedih banget lagi sekolah briefnya. Lagi sekolah belum nyampe. Kamu apa? sudahlah. Nah, sekarang gilirannya Willy Salim nih, yang mulai dibongkar-bongkarin sama Bro Ethan. Dimana ternyata di videonya Willy Salim ada orang yang jadi abang ojek online. Tiba-tiba di video lainnya dia juga nongol tapi jadi anak SMA. Ada juga video borong-borong dagangan. 2 video berbeda, 2 dagangan yang berbeda, tapi 1 orang yang sama. Dan yang paling kocak ini nih, video ngasih duit dengan cara nebak jumlahnya. Ada cewek yang disuruh nebak duit sebanyak ini, bisa-bisanya bilang 500.000. Bu, Masa 500? Sedungu-dungunya orang kayaknya gak bakal nebak duit segepok ini 500.000. Gimana gak pada bilang ini settingan? Dan ternyata Ethan Michael ini sudah menyiapkan orang yang mau speak up kalau dia pernah muncul di videonya Willy Salim. Dan berani mengatakan kalau video giveaway-nya Willy Salim itu adalah settingan. Dan dia hanya dibayar 50.000. Nah, karena masalah giveaway settingan ini makin gede dan mulai kebongkar, klip dari salah satu podcastnya Denny Sumargo mulai naik, di mana Willy Salim pernah mengaku kalau giveaway-nya ini bukan settingan, dan dia siap untuk diaudit atau membuktikan kebenaran settingan atau tidak. Ada yang bilang gue settingan, gue bersedia buat diaudit. Cuma ya nggak tahu sekarang, Willy Salim sepertinya pura-pura diam. Cara itu, lu tinggal duduk di motor, diam. Jadi ntar Kak Willy nyamperin. Tiba-tiba soal tuh kayak lu lagi narik, disamperin sama Kak Willy. Jadi kita disuruh kontennya tuh, lu potong, jadi gue ke rumah Willy Salim. Sampai depan pagarnya. Nyampe lah depan rumahnya. Sampai depan rumahnya baru panggil Kak Willy. Dan Kak Willy biasa gitu kan. Udah saya panggil kayak gitu, dia keluar. Gimana mas? Udah mas? Udah ketemu ponen. Oh iya bener ponen. Dicobain lah pisangnya tuh, masih mentah. Udah mau mas, masih mentah nih. Katanya. Udah nih 2 juta buat mas. Gitu kan. Dikasih ke saya duitnya, saya disuruh bilang, kalau apa? Jangan lupa follow IG-nya Willy Salim. Jadi lu belum follow ceritanya? Belum, udah dikasih 2 juta. Ya, nggak pulang kita. Duitnya kita kasih dia lagi, baru. Tunggu, mohon maaf. Kan kasih 2 juta. Iya. Terus duitnya dibalikin lagi ke Balikin dia? lagi ke dia. Mungkin ntar selesai pas saya mau pulang kali dikasih. Saya pikirin gitu. Saya balikin dulu duitnya nih. Kasih ke timnya. Udah tunggu bentar ya. Ya, saya tunggu bentar di depan rumahnya tuh. Baru. Udah ya makasih mas ya. Gini. Kasih. Oh gope. Akhirnya saya pikir 2 juta. Gitu 2 juta beneran gitu. Tapi lu seneng juga. Ya, alhamdulillah sih seneng. Bersyukur lah Iya ya. lah. Cuman lu bingung. Ini kok tadi kan di awal bilang 2 juta di depan tuh. Di depan kamera Iya. atau di depan apa nih? Depan kamera. Oke. Kalau di belakang kamera gope. Oh berarti deh cuman ini doang kali ya. Cuma nyari pamor doang, saya bilang gitu. Konten Willy Salim settingan. Tahun 2022 lalu, Willy Salim pernah buat konten sama Abang Ojol. Di video itu, Abang Ojol disuruh masukin barang-barang yang ada di minimarket ke sebuah lingkaran. Semua barang yang dimasukin ke lingkaran akan jadi milik Abang Ojolnya. Sedih banget si bapak cerita dia udah punya anak, masih kecil pengen dibeliin pempes. Terus, tahun 2023, Willy Salim membuat konten dengan seorang anak SMA. Tapi yang bikin netizen curiga, wajah anak sekolah ini mirip banget sama wajah Abang Ojol di konten yang tadi. Kan aneh ya, tahun 2022 jadi ojol yang udah punya anak, tapi tahun 2023 jadi anak sekolah. Gimana menurut kalian? Ini jam 12 malam guys, gue baru selesai nonton. Ya, nih. Nonton podcastnya Bang Densu. Gue emang suka banget ya nontonin podcastnya Bang Densu. Tapi yang gue nggak setuju dengan konten-konten atau live kayak si Tony Chu itu apa tau nggak? Itu menyelakakan orang. Sampai orang memakai uang tabungannya yang buat umroh, entah buat apa, 18 juta itu buat nge-give si Tony Chu itu. Dengan janji akan dikasih si iPhone 17 Pro Max itulah. Ya, sama si siapa? Si satu lagi tuh, si cewek itu tuh, ya, itu sampai pinjol. Nah, buat kalian ya netizen, tolong ya be smart gitu loh. Jangan mudah terpancing dengan hal-hal kayak gini. Ya, jangan mudah terpancing dengan hal-hal gini. Gak ngerti gua. Ya, gak ngerti. Dan bener sih, konten-konten kayak giveaway itu kayak
kayak bikin orang tuh kayak cari jalan pintas gitu loh, biar cepet dapet duit. Ya memang sih nggak salah ya, nggak salah. Gua nggak bilang itu salah. Yang tadi mau setting mau apa nggak salah. Cuman yang mencelakakan orang itu yang salah. Kalau orang sampai pinjol-pinjol itu salah. Ya. Klarifikasi. Kotonicu, konten hadiahnya settingan. Apa iya? Setari satu konten bersamaku, Muiz. Hari ke-6, part 2. Menurutku itu bohong, guys. Bohong kalau itu settingan. Soalnya hadiahnya real, guys. Aku juga gak nyangka, guys. Awalnya aku juga gak nyangka, guys, tiba-tiba dikasih duit. Karena aku ketahuan udah follow dia. Aku seneng banget tahu, guys, ketemu sama Kotonicu. Karena memang dia orangnya baik banget tahu, guys. Jadi kalian juga harus follow Kotonicu. Siapa tahu kalian berikutnya. Rezeki kan gak kemana. Kemarin aja aku dapat 1 gepok. Siapa tahu kamu berikutnya, ya kan? Jadi orang tuh harus berpikir positif. Biar kena hadiahnya. Nah ini juga orang yang sama nih. Nih. Mana? Ini. 10.000. Bang Etan, kalau rival real kah? Bang Etan. Kurang gede sawernya. Nggak jawab aja ya. Jawab. Ya udah, balik lagi. Buat yang merasa aja ya, buat yang merasa aja, bukan Rival. Nah, Rival kalau menurut gua kontennya Rival gua kurang percaya. Aman tuh. Kurang percaya. Bagaimana Bebas kalau percaya? Kepercayaan gua. Iya. Willy Salim ketawa netizen konten ngeborong settingan. Jadi kalian tahu lah ya, Willy Salim seorang konten kreator yang suka ngeborong dagangan orang. Nah baru-baru ini dia ketawa netizen kalau kontennya itu ternyata cuma settingan. Jadi gini, dia pernah upload konten pas lagi ngeborong batagor sampai 1 juta rupiah. Nah cuma berselang 6 hari kemudian dia upload lagi video ngeborong jeruk segalon. Tapi ya kalau kalian lihat penjualnya sama persis loh, nggak ada bedanya sama sekali. Langsung lah ya netizen sadar bahwa orang itu ada di 2 konten Willy Salim dengan profesi yang berbeda, dan ya kolom komentar itu dipenuhi dengan bukannya itu penjual batagor. Hell nah. Guys, aku akan ngasih iPhone. Ada yang bilang settingan katanya. Nggak tahu gua. 10 juta. Ngaruh sih, followers jadi naik ya, cepet banget. Kayak kesannya kayaknya cepet banget. Tapi lu bikin mental orang jadi minta-minta pengemis yang ada. Kesel banget gue. Sebenarnya menurut gue juga seharusnya penonton juga harus tahu gitu loh. Giveaway-nya ini cuman buat 1 orang hadiahnya. Nah, lu berlomba-lomba sama 5 juta orang yang nonton. Ya kan untung-untungan, siapa tahu. Tapi kemungkinan lu berarti 1 banding 5 juta. Hampir impossible itu. Ya, kalau konten zaman sekarang kenapa sering bagi-bagi uang? Mungkin karena itu cara termudah buat jadi content creator. Ya. Jujur ya, gue lumayan banyak ketemu content creator dan gue berani bilang mereka sebenarnya nggak pantas jadi content creator karena nggak kreatif. Wow. Konten kreator borong satu ini lagi-lagi kebongkar settingan. Katanya mau bantu orang kecil, Kau tapi diam. yang muncul justru aktornya kok mirip-mirip. The power of netizen Indonesia emang beda kelas. Di satu video, ada pemuda pakai seragam sekolah, lagi main tebak-tebakan isi bungkusan. Kalau diperhatiin, mukanya kok nggak kayak anak sekolah. Di video lain, muncul pemuda yang mukanya mirip banget, tapi sekarang pakai jaket ojek online, disuruh ambil barang sepuasnya di minimarket dalam waktu 1 menit. Netizen nggak sebodoh itu ya Bujang. Ini orang sekolah sambil ngojek, atau ngojek dulu baru sekolah. Wajahnya terlalu identik buat dibilang kebetulan. Jadi ini beneran 2 orang beda. Atau 1 aktor yang ganti kostum buat 2 drama. Miris. Kenapa aku beli bukunya Willy Salim? Karena di awal itu dijanjiin bisa ikutan challenge 1 miliar. Dan bisa ketemu Willy Salim dengan menunjukkan kartu member Wish Academy. Tetapi tidak sesuai dengan harapan ya guys ya. Bahkan semakin kesini challenge 1 miliar Willy Salim itu semakin kelihatan banget gitu loh guys. Settingannya itu semakin kelihatan banget. Dan fix sih, ini cuma ilmu marketingnya Willy Salim. Dan ya memang bener guys, itu cuma ilmu marketingnya Willy Salim. Diiming-iming ya guys ya, dikasih harapan-harapan yang indah di awal. Dan ternyata ya gitulah, dinotes pun cuma di awal-awal ya guys ya. Bahkan setelah lama gitu, meskipun ada video yang FYP ya nggak bakalan dinotes gitu loh guys. Jadi kalian ngerti kan apa yang aku maksud guys. Kenapa banyak yang bilang kalau
kontennya Willy Salim itu settingan? Ya karena ini guys, ya karena ya memang banyak juga yang bilang guys, nggak cuma aku gitu loh, dan nggak cuma teman-teman yang di kolom komentar yang bilang itu banyak guys, bahkan Bobon Santoso pun juga bilang kalau ya settingan gitulah guys. Oke, yang setuju silahkan komen ya guys ya, di kolom komentar kita debat secara sehat aja ya guys ya. Nah ini kalau menurut gua guys, ininya cuma satu sih guys. There is no such thing as a freelance guys. Nggak ada makan siang gratis di dunia ini guys. Kalau ada yang nawarin hadiah gede dengan syarat lo harus keluar duluan, lo harus follow, subscribe, harus komen. Aduh guys, itu scam guys. Jangan yang mau dipercaya, jangan ada yang percaya guys. Nah, tolong banget share video ini ke grup keluarga kalian atau teman kalian yang masih polos guys. Biar nanti penipuan giveaway bodong ini nggak terjadi lagi guys. Nah, ini kalian pernah punya pengalaman nggak? Kalau kalian ada pengalaman, komen di bawah sini ya guys ya. Dan kalau kalian enjoy video gua, kalian like, kalian komen, kalian subscribe guys. Terima kasih. Stay smart, stay safe, dan bye-bye.